Halo, selamat datang kembali. Sekarang kita akan membahas tentang penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi part 1. Mikroorganisme banyak digunakan di dalam bidang bioteknologi, baik dalam bidang bioteknologi konvensional maupun dalam bidang bioteknologi modern. Contohnya saja, mikroorganisme digunakan untuk mengubah dan menghasilkan bahan makanan atau minuman. Selain itu, mikroorganisme juga dapat memproduksi protein, enzim, dan zat-zat organik lainnya. Mikroorganisme juga dapat digunakan dalam pengembangan organisme transgenik dan juga untuk pengelolaan limbah atau yang kita sebut sebagai bioremediasi. Sekarang mari kita bahas peran mikroorganisme dalam bioteknologi. Dalam bidang bioteknologi konvensional, mikroorganisme banyak sekali digunakan dalam proses fermentasi. Pemanfaatannya sudah dilakukan sejak tahun 7000 sebelum Masehi. Mikroorganisme digunakan dalam proses fermentasi, misalnya untuk pembuatan bir, wine, dan juga roti. Pada saat itu tentunya belum diketahui faktor utama yang menyebabkan terjadinya proses fermentasi. Baru pada tahun 1862, yaitu ketika Louis Pasteur melakukan percobaan atau penelitian, maka ditemukan bahwa terdapat mikroorganisme, dalam hal ini adalah ragi, yang berperan dalam proses fermentasi pembuatan wine. Dalam bidang pangan sendiri, mikroorganisme selalu dihubungkan dalam proses fermentasi. Pada tabel, kita bisa melihat produk-produk pangan hasil fermentasi. Yang pertama tentunya produk turunan susu, seperti keju dan juga yogurt. Dalam hal ini, mikroorganisme yang berperan adalah seperti Streptococcus thermophilus, Penicillium roqueforti, Penicillium camemberti, Propionibacterium shermani, dan juga untuk pembuatan yogurt, kita bisa menggunakan Lactobacillus bulgaricus dan juga Lactobacillus thermophilus. Dalam pembuatan keju, tentunya mikroorganisme berperan dalam proses penggumpalan dan juga untuk memberikan aroma dan juga rasa pada keju yang dibuat. Hal ini juga sama prinsipnya untuk pembuatan yogurt. Berikut adalah tabel lanjutan terkait peran mikroorganisme dalam pembuatan produk makanan. Ada kefir yang merupakan produk turunan susu, di mana digunakan mikroorganisme seperti Streptococcus lactis, Lactobacillus bulgaricus, dan juga Candida sp. Tidak hanya produk turunan susu, mikroorganisme juga bisa digunakan untuk fermentasi non-dairy produk atau produk non-susu. Contohnya saja seperti pembuatan saus ikan, di mana dilakukan fermentasi dengan bantuan mikroorganisme atau bakteri, yaitu Lentibacillus halophilus. Bahkan untuk pembuatan roti, kita membutuhkan Saccharomyces cerevisiae, di mana fungsinya adalah untuk mengembangkan roti. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa contoh produk-produk fermentasi, seperti tempe yang menggunakan mikroorganisme Rhizopus oligosporus dan juga Rhizopus oryzae, dan juga untuk pembuatan oncom, di mana bisa menggunakan Neurospora cytophylla. Selain itu, terdapat beberapa produk lainnya, seperti nata de coco dengan bahan baku utama yaitu air kelapa. Ada juga kimchi, di mana bahan baku utamanya kubis, dan dilakukan fermentasi dengan bantuan oleh Lactobacillus kimchi. Tidak hanya itu, sebenarnya terjadi juga fermentasi untuk pengolahan biji coklat dan juga biji kopi. Dalam hal ini, mikroorganisme yang bertanggung jawab untuk fermentasi biji coklat adalah Candida krusei dan Geotrichum sp. Selain itu, untuk biji kopi yaitu Erwinia dissolvans. Berikut kami berikan contoh dalam proses pembuatan keju. Untuk proses pembuatan keju sendiri, sebenarnya terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah terdapat susu mentah yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses pasteurisasi.
Proses pasteurisasi ini adalah proses sterilisasi untuk menghilangkan bakteri patogen. Setelah proses pasteurisasi, maka akan dilanjutkan dengan proses pendinginan dan filtrasi. Pada gambar bisa dilihat pada tahapan berikut. Setelah proses filterisasi inilah, maka akan dilanjutkan dengan penambahan kultur mikroorganisme dan juga enzim. Enzim yang digunakan dalam hal ini adalah enzim Prennet. Penambahan kultur mikroorganisme tersebut berfungsi dalam proses koagulasi atau penggumpalan. Dari proses inilah akan terbentuk whey dan juga dadi, di mana whey dan dadi akan dipisahkan. Dadi atau curd di sini kemudian akan ditambahkan dengan garam atau masuk ke dalam proses salting. Setelah proses salting, maka siap untuk dicetak. Akan dilanjutkan kembali proses pemisahan dadi dan whey, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pematangan keju. Berikutnya, mari kita bahas tentang pembuatan yogurt. Proses pembuatan yogurt akan diawali dengan pasteurisasi atau proses sterilisasi susu. Setelah proses ini, maka sebagian besar lemak akan dibuang. Kemudian, susu akan ditambahkan dengan kultur bakteri. Terdapat dua jenis bakteri yang digunakan. Yang pertama adalah Streptococcus thermophilus dan yang kedua adalah Lactobacillus bulgaricus. Kedua mikroorganisme atau bakteri ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Streptococcus thermophilus dalam hal ini berfungsi untuk peningkatan keasaman, sedangkan Lactobacillus bulgaricus berfungsi untuk pembuatan aroma. Setelah itu, akan dilakukan inkubasi selama 5 jam dalam suhu 45 derajat Celcius pada pH 4-5. Setelah mencapai pH 4-5, maka yogurt harus disimpan dalam kondisi dingin. Berikutnya adalah proses pembuatan tempe. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang terbuat dari kacang kedelai. Terdapat beberapa tahapan pada proses pembuatan tempe. Tahapan yang pertama adalah pencucian kacang kedelai yang dilanjutkan dengan proses perebusan. Setelah direbus, maka kacang kedelai akan direndam selama 15-17 jam. Kemudian akan dikupas dan juga dilakukan pemisahan antara kulit dan juga kacang. Kacang kedelai hasil pengupasan akan masuk ke proses berikutnya, yaitu pencucian dan pengeringan. Setelah itu, baru dilakukan penambahan mikroorganisme. Mikroorganisme yang berperan adalah Rhizopus oryzae, yaitu sejenis kapang atau jamur. Setelah penambahan mikroorganisme, maka akan masuk dalam proses fermentasi. Pada proses inilah akan terbentuk benang-benang halus yang kita sebut sebagai miselium. Atau pada produk tempe kita bisa melihat warna putih yang ada di sekitar kacang kedelai. Tidak hanya berperan dalam proses fermentasi, beberapa jenis mikroorganisme juga mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi. Hal inilah yang menyebabkan mikroorganisme berpotensi menjadi sumber protein. Protein sel tunggal atau PST atau dalam bahasa Inggrisnya adalah single cell protein atau SCP merupakan bahan makanan berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroorganisme. Ada beberapa jenis mikroorganisme yang diketahui memiliki kadar protein yang cukup tinggi. Contohnya saja seperti mikroalga. Mikroalga adalah ganggang bersel satu. Yang pertama adalah Artospira plantensis atau yang dikenal sebagai spirulina, di mana mengandung protein mencapai hingga 50-60% dari total biomasanya. Yang kedua adalah Chlorella vulgaris, dengan kandungan protein yang cukup tinggi juga, yaitu antara 45-65% bergantung pada jenis spesiesnya. Selain itu juga ada jenis jamur seperti Fusarium venenatum dan juga beberapa jenis bakteri yang menghasilkan protein dalam kadar yang cukup tinggi seperti Methylopilus, Methylotropus.
Tidak hanya itu saja, mikroorganisme juga bisa digunakan dalam proses pembuatan enzim, vitamin, dan juga zat organik lainnya. Dalam hal ini, mikroorganisme melakukan fermentasi, di mana mengolah substrat menjadi produk yang diinginkan. Contohnya seperti Corynebacterium glutamicum yang digunakan dalam proses fermentasi pembuatan asam glutamat dan juga lisin. Acetobacter aceti merupakan mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan asam cuka. Pseudomonas detrinificans digunakan dalam proses pembuatan vitamin B2. Aspergillus oryzae yang memiliki kadar amilase yang cukup tinggi, dan juga Aspergillus niger yang menghasilkan beberapa jenis enzim seperti amilase, selulase, lipase, pektinase, dan juga zat organik seperti asam sitrat. Beberapa jenis mikroorganisme juga diketahui dapat menghasilkan antibiotik. Contohnya adalah Penicillium notatum yang menghasilkan antibiotik jenis penicillin, Cephalosporium yang menghasilkan antibiotik jenis cephalosporin, Streptomyces griseus yang menghasilkan streptomyces, Streptomyces aureofacies, dan juga Streptomyces rhinosus yang menghasilkan tetrasiklin, Streptomyces erythraeus yang menghasilkan erythromycin, Bacillus polyxima yang menghasilkan polymyxin, dan juga Bacillus subtilis yang menghasilkan bacitracin. Tidak hanya itu, kita juga bisa memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan energi. Berikut adalah skema sederhana dalam proses atau dalam sistem biogas. Dalam hal ini adalah terdapat inlet di mana kita akan memasukkan bahan baku. Inlet ini kemudian akan bergabung ke dalam digester, yaitu bahan bakunya berupa misalnya feses dari hewan-hewan ternak. Di dalam katup biogas seperti ini sudah dimasukkan mikroorganisme. Mikroorganisme inilah yang akan menguraikan feses tadi untuk menjadi produk. Produknya dalam hal ini adalah gas. Gas inilah yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan topik kali ini. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video. Yang pertama adalah buku Biologi A Global Approach, edisi 11, karangan Campbell dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Selain itu, kami juga menggunakan buku Biologi untuk SMA dan MA kelas 12, kalangan Irnang Nitias yang diterbitkan di tahun 2018 oleh penerbit Erlangga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.